ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati, melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian senantiasa memperhatikan apa-apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah silaturahmi, dan Allah Maha menjaga dan Maha mengawasimu. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat berupa iman, berupa Islam, dan juga ketakwaan yang kita miliki. Sehingga di siang yang agak mendung ini, Allah masih meringankan kaki kita untuk melangkah menuju masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki muslim dewasa, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita ini yang setia hingga hari akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu rukun khutbah Jumat, dimanapun seorang khotib Jumat itu menyampaikan khutbahnya, adalah berwasiat tentang takwa. Oleh karena itu, izinkanlah saya memohon kepada jamaah sekalian dan juga kepada saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pekan di hari Jumat,
kita diingatkan tentang takwa ini. Sebagaimana kita pahami bahwasanya takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk meningkatkan takwa kita itu dengan secara maksimal. Kita wajib menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita ini dengan satu tujuan untuk mendapatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam ayat yang kami bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita wajib menjaga hidayah Islam ini pada diri kita masing-masing, agar kita nanti pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan beragama Islam. Perintah takwa ini juga harus kita upayakan dengan maksimal, karena ini adalah satu hal yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Sebagai seorang diri, sebagai muslim, sebagai mukmin, kita punya target utama dalam kehidupan kita itu adalah untuk mendapatkan ketakwaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Karena setiap pekan, khususnya di hari Jumat, khotib selalu mengingatkan tentang hal ini, di mana manusia itu yang sering lupa, kita sebagai manusia sering lupa akan peran-peran kita. Tetapi setiap pekan kita bersyukur, kita diingatkan kembali tentang takwa ini, agar nanti pada saat kita kembali menghadap Allah Sang Pencipta, kita berada pada puncak dari ketakwaan kita. Di mana saat kapan kita akan kembali, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan kembali menghadapnya. Sehingga dengan upaya setiap pekan kita meningkatkan dan diingatkan dengan takwa ini, maka kita akan sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan harus dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lebih dari itu, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi urusan takwa ini adalah urusan yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Dan harapan kita adalah nanti pada saat kita kembali menghadap Allah, kita dapat memenuhi harapan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisiku, yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba Allah yang paling bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang takwa, takwa itu sangat erat kaitannya dengan iman seseorang. Kalau ajaran Islam itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan, maka takwa itu merupakan gabungan dari ketiga komponen tersebut. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, itu di dalamnya mengandung 3 komponen tersebut. Satu ayat misalnya yang kita barangkali sudah hafal di dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat kedua sampai dengan keempat, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan dalam ayat kedua yang berikutnya. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk jalan kebaikan. Dan di dalam ayat yang berikutnya, waladina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Siapakah ciri yang lain? Adalah mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan mereka yakin akan datangnya hari kiamat. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat-ayat tersebut, nampak bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa itu mencakup 3 dimensi. Dalam ayat itu dimensi iman dapat kita lihat ketika Allah menjelaskan orang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Sedangkan Islam ditunjukkan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Dan ihsan adalah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan kebaikan. Dimensi iman yang lain dalam ayat itu adalah kepercayaan kita akan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga keyakinan orang yang bertakwa itu kepada datangnya hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat iman itu merupakan pondasi keyakinan seseorang. Iman ibarat pondasi sebuah gedung yang akan menopang bangunan di atasnya. Apabila iman seseorang itu kuat, maka dia akan mampu menopang gedung yang ada di atasnya. Sedangkan takwa itu merupakan perwujudan nyata dari keyakinan atau iman tersebut. Takwa merupakan wujud lahir dan batin. Takwa diwujudkan dengan mengendalikan diri kita dan mengontrol diri kita akan menjadi senantiasa berada dalam jalan yang benar, agar kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada percakapan antara Umar bin Khattab dengan sahabat beliau, yaitu Ubay bin Ka'ab, di mana dalam percakapan itu Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Kemudian Ubay menjawab, "Pernahkah engkau, wahai Umar, berjalan di suatu tempat yang di dalamnya banyak durinya, dan apa yang engkau lakukan di tempat itu?" Maka Umar menjelaskan, "Kalau aku berjalan di tempat yang banyak durinya, maka aku akan berusaha untuk hati-hati dan waspada agar tidak menginjak duri yang ada di tempat itu." Nah, kata Ubay, itulah gambaran sebuah takwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat juga kita lihat bahwasanya takwa itu adalah kewaspadaan dan kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan waspada, maka kita akan selamat. Di dunia ini kita lihat banyak sekali godaan di hadapan kita. Begitu kita bangun, beraktivitas, sampai nanti kita istirahat di malam dan besok lagi bangun, godaan itu ada di hadapan kita. Dan hanya ketakwaan kita lah yang akan membimbing kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuplikan lagi satu ayat di dalam surat Asy-Syams ayat 8 dan ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala itu telah mengilhamkan 2 potensi dalam setiap diri kita sebagai manusia. Dan potensi itu akan punya peluang yang sama untuk tumbuh atau berkembang. Apakah potensi itu? Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jamaah sekalian, oleh karena itu marilah kita mengajak kepada jamaah sekalian, yang mana setiap hari Jumat kita diingatkan untuk meningkatkan takwa kita ini dengan cara kita meningkatkan keimanan kita, keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan kewaspadaan kita dan kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan
di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada khutbah yang kedua ini kembali mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan harapan setiap pekan kita diingatkan, dengan harapan nanti pada saat kita harus kembali menghadap Allah, ketika kita harus mengakhiri jatah usia kita di muka bumi ini, kita kembali dalam keadaan puncak dari derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah kedua ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian marilah kita berselawat kepada Nabi kita sebagaimana Allah dan para malaikat juga berselawat atas Nabi kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.